Iya, jadi beberapa hari yang lalu aku dihubungi oleh Pak Ramadan untuk, ngisi tutorial buat pagi ini. Ini kan sudah minggu ke-7 ya, minggu depan jadwalnya UTS. Jadi hari ini kita, agendanya mau, istilahnya review lah tentang apa yang sudah kita pelajari setengah semester ini. Jadi hari ini rencananya, kita bakal bahas soal tahun lalu, sama aku bakal review sedikit. Untuk soalnya aku kirim di chat aja ya. Ya, itu, teman-teman bisa buka soalnya di chat. Sebetulnya itu ada di Kulkas ya, di drive himpunan. Jadi mungkin, bisa di-download dari sana juga. Mau, share screen sebentar. Udah kelihatan ya OneNote-nya ya? Udah, Kak. Oke. Oh ya, sebelumnya mau ngasih disclaimer dulu. Jadi sepertinya ke depan ini bakal banyak, ekspresi matematisnya. Berhubung ini kelas pagi, mungkin banyak yang masih ngantuk ya. Jadi, boleh, menyediakan minum dulu kalau ngantuk, jadi biar nggak ke-skip sama penjelasannya. Ya walaupun direkam sih, tapi sayang kan ya. Oke, nomor 1. Aku mulai dari review dulu aja deh. Jadi, yang pertama kita sudah bahas soal, konduksi ya. Kalau teman-teman lihat di chapter 2, itu ada, Introduction to Conduction. Nah, pertama aku mau menyinggung soal, persamaan difusi kalor dulu. Nah, eee, kalau kita meninjau suatu potongan benda gitu ya, yang dia itu, eee, ada transfer kalor di dalamnya, itu kan kita bisa lihat sebagai potongan kubus kecil gini. Nah, kemudian kita tinjau, eee, masing-masing dari, arah kalornya. Misalkan, di sini aku pengen lihat, arah X aja. Jadi sumbunya kayak gini ya. Itu arah X, kemudian ke sana itu Y, yang ke atas adalah Z. Nah, kalor masuk dari sebelah kiri. Ini ada X nih. Kemudian karena, potongan balok ini punya panjang, dx gitu ya, elemen kecil dx. Nah, di sini keluarnya adalah Qx plus dx gitu kan. Nah,
Begitu juga di sumbu yang lain. Misalkan di sini ada QZ, kemudian keluar di sini QZ plus DZ. Nah, begitu juga arah Y-nya. Nah, kita ingin meninjau persamaan energi pada elemen kecil ini. Jadi kita tulis persamaannya. Jadi kan energi yang masuk mungkin suatu saat juga ada kasus di mana di dalam ini ada pembangkitan energi EG atau generated gitu ya. Nah ini ditambah EG kemudian dikurang E out, ini sama dengan I yang stored atau disimpan. Kayak gitu. Nah, dari gambar ini kan kita bisa lihat kalau E yang masuk itu apa? Ya QX, kemudian apa lagi? Y, ini kan. Kemudian ada EG, kalau misalkan ada pembangkitan kalor di dalamnya, kemudian yang keluar apa? QX plus DX, terus QY plus DY, sama QZ plus DZ. Ini adalah stored energinya di sini. Nah, sering kita menjumpai kasus di mana persamaan itu disederhanakan. Jadi kita menganggapnya di dalam suatu elemen kecil ini tidak ada kalor yang dibangkitkan, sehingga kita bisa hapus suku ini, kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa kelompokkan si ini sama ini tuh dijadikan satu, yang sesungguh dijadikan satu gitu. Jadi aku bisa aja tulis kayak gini, minus QX plus DX dikurang QX, ya, kemudian QY plus DY dikurang QY, kemudian QZ plus DZ dikurang QZ, sama dengan energi yang disimpan gitu ya. Nah, ini tuh kan sebetulnya delta Q ya. Jadi kan ini tuh kayak ini yang keluar, ini yang masuk. Ini juga yang keluar, ini yang masuk. Nah, atau kita bisa menganggap dia sebagai delta Q di dalam elemen kecil itu. Nah, oke. Kita bisa ubah si suku ini biar nggak terlalu panjang. Itu jadi gini. Minus do QX do X dx dikurang do QY do Y dy ditambah dikurang juga kurang do QZ do Z dz sama dengan energi yang tersimpan. Teman-teman jangan bingung dulu ya, sebetulnya kan ini sama aja gitu. Dia tuh delta Q-nya. Oke. Nah, energi yang tersimpan ini itu kita bisa anggap sebagai kayak gini. Jadi massa jenis dari bendanya, kemudian dikalikan kapasitas kalornya, kemudian dikalikan volumenya. Nah, volumenya apa sekarang?
Sebentar. Karena dia bentuknya elemen kecil berupa kubus ya. Berarti volumenya gimana? dx dikalikan dy dikalikan dz gini kan? Dimana ini tuh adalah volumenya. Nah, kemudian kira-kira apa lagi yang kurang? Ada dot T besar, dot temperatur per waktu, kayak gini. Nah, kalau teman-teman amati ya, ini tuh sebenarnya analog kayak MC delta T aja gitu. Sama kayak MC delta T. Cuma di sini karena E-nya itu adalah E dot, di mana dia tuh persatuan waktu, jadi di sini ada turunan terhadap waktunya, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa urai ya, Qx-nya, Qx, Qy, Qz, itu kan kita juga mengenal dari hukum Fourier, di mana Q, ini persamaan satu dulu. Kemudian kita juga mengenal ada Q itu sama dengan Ka delta T per L gini kan. Delta T per L atau dt dx gini. Ini persamaan dua, kita tahu ini hukum Fourier. Nah, oh ya, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang tanyain nggak? Atau mungkin kenapa kita bahas matematisnya? Ya, karena untuk memberikan apa ya, intuisi aja gitu. Soalnya nanti bakal ada banyak persamaan, harapannya sih teman-teman tahu itu tuh kenapa pakai yang ini gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Terutama buat persamaan satu, kan ini banyak matematikanya ya. Kak, mau nanya, Kak? Iya, boleh. Itu yang di samping row apa tadi? Yang ini, C. Oh, C ya? Iya, C kecil. Kalau jenisnya. Oh, jenis. Oke. Iya. Terima kasih, Kak. Oke. Mau nanya, Kak. Iya, boleh. Sebenarnya, Kak, kalau dalam kasus itu tuh energi yang dibangkitkan itu tuh kayak gimana sih, Kak? Contohnya, kalau di sini kan nol kan asumsinya. Jadi, bentar, cari contoh praktikalnya dulu ya. Oh, jadi misal gini, di dalam apa namanya kontrol volume ini, kita nyebut kontrol volume ya. Misalkan di dalam ada suatu reaksi entah dari materialnya gitu ya, terus dia menghasilkan panas. Nah, itu kita bisa masukkan generated energinya di sini sebagai energi yang dibangkitkan dari reaksi kimia itu. Contohnya kayak gitu. Oh, jadi reaksi dari bahannya, Kak? Ya, itu salah satu contohnya aja. Jadi di dalamnya tuh ada apa ya? Tiba-tiba ada color muncul aja. Kayak gitu. Sekarang anggapannya kita dia tuh murni konduksi aja. Jadi ada kalor yang masuk di sini, kemudian keluar di sini. Nah, di dalamnya nggak ada energi yang terbangkitkan. Asumsinya sekarang seperti itu. Oh ya, baik, paham, Kak. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Nah, oke, sekarang
kita lanjut ya. Kita kan ada dua persamaan ini nih. Ada yang pertama, kita dapatkan dari kesetimbangan energinya. Ini dari energy balance. Nah, terus yang kedua kita ada persamaan dari hukum Fourier. Nah, Q dari hukum Fourier ini kita bisa masukkan ke sini. Ke sini juga. Ke sini juga. Nah, jadinya ini bisa kita ubah begini. Do per do X. Kemudian Qx-nya berubah jadi ini ya. K. Nah, kalau perambatannya arah X, nih, kita tinjau ini. Kalau perambatannya arah X, maka luas permukaan yang ditinjau yang mana? Yang ini kan ya? Dia yang tegak lurus sama perambatan kalornya. Artinya apa? Luas permukaannya adalah dy, dz kan? Nah, makanya di sini kita ubah A-nya sebagai dy, dz. Oh, bentar aku pakai biru aja. Nah, kemudian dikalikan dt dx dikalikan dx. Begitu juga yang arah y. Di sini ada k, kemudian elemen luasnya apa berarti? dx, dz, gini kan? Kemudian dt, dy. Nah, begitu juga untuk yang z, nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, ini jadi rho c dot t dx dy dz. Dimana jangan lupa yang tadi adalah volumenya. Nah, kita bisa apa ya, dicoret gitu, yang dx dy dz-nya di ruas kanan dan kiri, karena masing-masing punya kan. Oh, sorry, ini ada di. Nah, sehingga persamaan ini tuh bisa disimplifikasi lagi lebih lanjut. Jadi minus do per do x k dt dx min do y k dt dy min do z k dt dz. Ini sama dengan rho c dot t dot t. Nah, kita udah dapat persamaan yang mendeskripsikan soal difusi kalornya. Nah, sekarang kan kita di setengah semester ini di bab selanjutnya ada ini ya, ada konduksi transient sama steady state, ya kan? Nah, sebetulnya berangkatnya dari persamaan ini, cuma bedanya adalah ketika dia steady state. Oh, sekarang aku mau bicara soal satu dimensi dulu ya, karena kan kita membahasnya satu dimensi dulu. Nah, ini akhirnya apa? Simplified untuk kasus one dimensional. Misalkan aku mau meninjau arah X-nya aja ya, berarti di sini tinggal do x k dt dx. Ini sama dengan rho c dot t dot t. Nah, bahkan ini pun untuk pembahasan kita selanjutnya, kan kita meninjau kasus steady state ya.
artinya tidak ada perubahan energi yang disimpan dalam sistemnya. Nah, karena kita menganggap bahwa dia steady state, nggak ada perubahan energi yang disimpan, artinya apa? Suku yang ini jadinya 0, kan? Jadinya sisa do x, k, dt, dx, sama dengan 0. Nah, inilah persamaan dasar untuk kita membahas lebih lanjut di bab 3. Ini kasus one dimensional steady state. Seperti itu. Ada yang dibingungkan dulu sampai sini? Atau mau ditanyain? Semoga belum ada ya. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya aja. Bisa dilihat di soal yang udah dibagikan ya, contoh soal. Sebuah dinding datar yang lebar memiliki ketebalan 50 cm. Jadi di sini ada dinding tebal, dindingnya lebar, kemudian tebalnya adalah 50 cm. Nah, kemudian bentar, maaf. Sebelum masuk ke sini ada satu lagi lupa belum aku sampaikan. Maaf. Sekarang masuk ke, tadi kan ini penurunannya tuh di chapter 2 ya, kalau teman-teman notice bukunya gitu udah sempat baca. Penurunannya itu di chapter 2, sekarang kita masuk pembahasan di chapter 3. Nah, kasus pertama yang kita tinjau adalah di plane wall. Atau dinding datar gitu ya. Nah, di sini itu kita main goal-nya adalah bagaimana menentukan transfer kalor total dari si dinding ini. Berdasarkan hukum Fourier kita perlu apa aja? Kan kita perlu K, A, sama dt, dx ini kan. Nah, jadi main fokus dari bab ini kita tuh cari yang pertama, satu, distribusi temperatur, sama yang kedua tentu saja yang ini ya. Jadi ini fokus utama kita, kemudian fokus utama kita ke yang kedua ini. Cari konduktivitas termal total. Nah, oke. Sekarang kita fokus ke bahasan pertama. Bagaimana sih kita menentukan distribusi temperatur dari plane wall gitu. Nah, oke.
Tadi kan kita sudah menurunkan ya persamaan yang berlaku untuk kasus satu dimensi kemudian steady state. Seperti yang ditulis di atas ini, yang di kotak warna biru. Nah, berarti di sini persamaan yang berlaku adalah gimana? Minus do x k dt dx sama dengan 0. Nah, tujuannya, ini kan pertanyaannya gini sekarang. Bagaimana sih bentuk tx gitu? Nah, kita berangkat aja dari persamaan ini, kita integralkan 2 kali. Jadi yang sebelah kiri kita integralkan, terhadap x gitu ya, terhadap dx, kemudian ini juga diintegralkan. Nah, ini kan jadinya tinggal k dt dx. Yang ini jadi C1. Nah, kita integralkan lagi. Kita integralkan lagi, jadinya, oh ya sebentar. K ini kan dia konstan ya, dia bisa keluar dari elemen ini. Nah, jadinya K-nya keluar kan. Kemudian dipindah ruas aja. Jadinya nanti kita tidak memperhitungkan K, karena K-nya itu tidak berubah terhadap ini ya, spasial. Jadi K-nya itu konstan terus. Kita bisa hapus K-nya. Nah, kita integralkan lagi untuk mendapatkan profil TX-nya ini seperti apa. Kita integralkan lagi terhadap dx, ini juga diintegralkan lagi terhadap dx. Nah, ini ketemu distribusi TX-nya. C1x plus C2. Oke, kita udah menentukan gimana sih cara mencari distribusi temperaturnya. Yang kedua, gimana mencari K keseluruhan. Bisa kalau kasusnya udah kompleks kayak temboknya tuh berlapis-lapis, entahlah misalkan ini bata gitu ya, bata. Kemudian di sini ada apa? Ada acian. Atau mungkin di sini ada apa lagi ya? Ya langsung udara gitu lah. Misalkan. Kak, Ya. punten itu K-nya kemana? Oh, ini. Jadi kan K itu kan dia dianggapnya konstan, tidak berubah terhadap X kan. Dianggapnya seperti itu. Jadi K untuk materialnya itu seragam semuanya. Di semua titik nilai konduktivitasnya itu sama. Nah, karena dia sama, nggak berubah terhadap X, maka ini kita boleh keluarkan, karena dia cuma konstanta kan. Ya nggak? Iya. Nah, kemudian K-nya ini udah keluar kan, kita kaliin aja ke sana. Jadi kan K dikalikan 0, 0 kan ya. Oke, Jadi oke. kita tidak memperhitungkan K. Jadi sisa T-nya aja, T sama X, kayak gitu. Ini distribusi temperaturnya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk yang fokus pertama nyari distribusi temperatur? Nggak ya? Oke, kita lanjut. Nah, oke, yang kedua aku ulangin. Tadi kan kita tujuannya mau mencari konduktivitas termal total. Gimana caranya? Nah, kita bisa memodelkan dinding yang kompleks ini. Ini dinding ya. Nah, ini tuh dimodelkan sebagai resistansi kalau di rangkaian listrik. Jadi masing-masing lapisan itu punya resistensi termalnya sendiri. Seperti ini. Jadi katakanlah ini lapisan A, lapisan B, lapisan C gitu ya. A, filter.
A, B, C, D gitu. RA, RB, RC, RD. Nah, oke. Gimana cara kita mengonversi dari thermal ke sistem rangkaian listrik gitu? Nah, kita bisa buat dari ini hukum Fourier. Untuk yang konduksi ya. Untuk yang konduksi dulu. Resistensi thermal konduksi. Kan Q konduksi itu sama dengan Ka, kemudian delta T per L gini kan. Nah, kita bisa melihatnya itu sebagai ini. Delta T dibagi L per Ka. Nah, di mana yang bagian bawah ini adalah resistensi konduksi, thermal konduksi. Nah, bagaimana sekarang yang konveksi? Ya, serupa, tapi tak sama. Resistensi thermal konveksi. Kalau konveksi kan tinggal H dikalikan A, kemudian dikalikan delta T gitu kan. Sama kita bisa melihatnya sebagai delta T dibagi 1 per HA. Di mana yang bawah ini kita anggap sebagai resistensi thermal konveksi. Seperti itu. Nah, udah deh. Kalau misalkan mau digabungin gitu ya, contohnya kasus ini gitu. Berarti untuk totalnya, kita bisa lihat Q itu sama dengan TD, kan kalornya merambat dari sini dari kiri ke kanan gitu ya. TA dikurang TD bagi resistensi totalnya. Jadi TA minus TD dibagi yaitu konveksi yang di sebelah kanan 1 per HA gitu ya. Kemudian ditambah 1 per bentar. Oh, maaf. Ini L B per KB dikalikan A terus sampai yang ini. Kayak gitu. Oke. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Kak, mau tanya dong, Ya. kalau di kasus ini tuh radiasi diabaikan. Iya, kita radiasinya diabaikan dulu. Oke, Kak. Oke. Ini pasti mengacu ke soal nomor 1 ya? Bener nggak? Atau aku santai aja? Oke, kita udah dapat ininya ya, apa namanya, alurnya gimana gitu. Oke, kalau gitu kita bisa nyobain soalnya. Langsung ke contoh soal nomor 1. Contoh soal.
Sebuah dinding datar yang lebar memiliki ketebalan 50 cm. Ini ada dinding 50 cm gitu ya, atau ya setengah meter lah. Kemudian, dan konduktivitas termalnya K 25 watt per meter Kelvin. 25 watt per meter Kelvin. Kemudian apalagi? Pada sisi kiri, kita menganggap di sini itu adalah X-nya sama dengan 0. Di sini X sama dengan 0. Itu dia terpapar kalor. Q0 dot sebesar apa tuh? 5130 watt. 5130 watt per meter persegi. Dan suhu permukaan T0 adalah konstan. Jadi yang di sini itu ditahan konstan. Oke. Pada sisi kanan terjadi transfer kalor konveksi dan radiasi, di mana suhu permukaan kanan TL sama dengan 225 derajat Celcius. TL itu 225 derajat Celcius. TL low ya, bukan left. Dan suhu sekitarnya itu 25 derajat Celcius. Theta hingganya itu 25 derajat Celcius. Emisivitas dan laju transfer kalor konveksi pada permukaan kanan berturut-turut. Di sini epsilonnya 0,7, kemudian hanya sebesar 15 watt per meter kuadrat Kelvin. Tunjukkan bahwa variasi suhu dalam dinding tersebut dinyatakan dengan bla bla bla. Oke. Ya, berarti kita pertama harus mengenali dulu kasusnya seperti apa. Nah, kita menganggap dia ini berupa steady state ya. Jadi tidak ada perubahan energi yang disimpan di dalam dinding. Artinya apa? Kalau tidak ada perubahan energi yang disimpan, kalor yang masuk itu harus sama dengan yang keluar kan? Kayak gitu. Nah, berarti pertama kita tulis case-nya dulu. Case-nya one dimensional steady state. Nah, berarti governing equation-nya apa? Governing equations. Yang pertama, kita tahu kan bahwa dia kasusnya satu dimensi kemudian tunak. Berarti kita pakai yang Qx sama dengan Ka dt dx gini kan. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah Q-nya yang diketahui itu berupa flux, di mana satuannya itu adalah watt per satuan luas. Nih, berarti kita bisa ubah persamaan yang ini jadi kayak gini. Ini double aksen itu maksudnya flux ya, jangan bingung. K dt dx. Ya, karena A-nya sudah sebagai pembagi di sini. Karena kita yang ketahui flux kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kedua, Tx, karena dia merupakan plane wall ya, di mana kita udah nurunkan apa namanya persamaannya. Itu C1x ditambah C2. Oke, sekarang kita mulai meninjau distribusi temperaturnya. Tadi kan kita, oh maaf, bentar. Ini nggak usah ding, karena kita nurunin juga yang terakhir ya.
Jadi governing equation cuma satu ya. Dari kasus one dimensional, kemudian steady state. Nah, ini loh pentingnya kenapa kita mesti paham penurunannya, karena dalam soal ini kita nurunin juga kan akhirnya. Jadi, ya lebih baik dipahami bagaimana kita menurunkan. Oke, yang pertama kita ditanya gimana sih distribusi temperatur di dalam dinding ini? Oke, buat teman-teman yang ngantuk mungkin boleh minum dulu, karena kita bakal menurunkan setelah ini. Mas Reza kalau mau minum juga boleh loh. Oh iya, iya Pak. Aku nanti live ya kalau Iya baik Pak. nanti masih kok. Iya. Penasaran nulis-nulisnya canggih. Saya forward ke minis dosen. Wah iya betul Pak, asisten kita canggih-canggih kalau ya gitu. Makasih loh Mas ya. Iya Pak, sama-sama. Kebetulan ada device-nya aja ini. Oke, ya monggo silakan lanjutkan. Iya Pak. Oke, sekarang kita ditanya gimana sih distribusi temperaturnya. Nah, oke, kita berangkat dari yang atas dulu. Key X, atau dari soal kita dikasih taunya key 0 dot ya, sama dengan K dt dx. Nah, kita kan tujuannya mau mencari distribusi T-nya terhadap X-nya sebagai fungsi X. Ya, kita integralkan aja kedua ruas kayak yang atas tadi kan. Jadi, ini integral Q 0 dot dx, ini sama dengan integral juga K dt dx dx. Bentar. Oh, enggak, bentar. Ini dx itu dipindah ke sana, sorry. Integral dt. Nah, batasnya dari mana? Ya, dari sembarang X di sini. Dari sembarang X hingga ujung di sini kan. Ini L. Ini X sama dengan L maksudnya. Nah, berarti kita mulai integrasinya dari X sampai X itu sama dengan L. Kemudian, T-nya juga gitu. T-nya diintegrasikan dari mana ke mana? Dari T sampai T sama dengan L. Nah, udah gitu, karena kan ini Q 0 dot-nya tidak bergantung sama X ya. Jadi kita tinggal tambah variabel X-nya aja. Di Q 0 dot, L dikurang X, sama dengan K, apa nih, TL min T. Nah, kita tertarik untuk mencari T sebagai fungsi X kan. Berarti K-nya boleh dipindah ruas ke sini. Q 0 dot per K, ini L min X, sama dengan TL min T. Atau dengan kata lain, kita menuliskan Tx ini sama dengan Q 0 dot per K L min X plus TL. Iya, terbukti ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kamu nanya, Kak? Iya. Q0 dot-nya itu per apa? Itu ini ya, Kak? Q double action. Iya. Iya, ini aku tadi nyamain yang di soal aja sih. Kalau dari sini tuh ya ini.
Sama aja, cuma di sini aku mengadaptasi langsung ngacu ke soal aja. Ini berangkatnya dari hukum Fourier. Kak, punten itu yang diketahui TL kan ya, Kak? Iya, TL. Berarti yang Q dikali dikali L minus X-nya itu minus ya, Kak? Gimana? KTL-nya kenapa nggak minus ya, Kak? Iya, bentar. Kayaknya aku ada miss di sini. Bentar ya, aku cek lagi. Sorry, plus minusnya. Oh, ini. Sebentar. Oh, formulasi awal dari hukum Fourier-nya, Ding. Jadi, dari hukum Fourier itu gini, harusnya di sini tuh minus. Kenapa? Karena L min TH, low min high. Jadi kan dia minus kan. Nah, di formulasi hukum Fourier-nya itu mestinya ada minusnya di depan. Tadi aku lupa ngasih minus di depan, maaf. Iya, makasih koreksinya ya. Jadi, ya dipindah ruas aja sendiri ya. Ini jadi Q0 dot per K, L min X plus TL. Ini kalor mengalir dari TH ke TL. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang B. Yang B kita ditanya berapa suhu pada permukaan kiri. T saat X sama dengan 0 gitu kan. Ya, tinggal kita substitusi aja kan ya. Tx sama dengan 0 sama dengan Q0 dot per K dikalikan L min 0 kan, karena X-nya 0. Ditambah TL. Jadi Q0 dot-nya kan berapa? 5130 ya. Kemudian dibagi K, K-nya 25. Kemudian dikalikan panjangnya 0,5 ditambah 225. Ini berapa ya? Aku belum ngitung angka-angkanya. Ya, tapi ini. Seperti ini. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, Kak, tadi kan diketahui koefisien konveksi sama emisivitas buat radiasi. Itu buat apa? Kenapa nggak muncul? Jadi, karena kan kita udah diketahui flux kalornya ya. Kalau kita meninjau kesetimbangan energi tadi kan gimana? E in ditambah E generated kalau ada gitu ya. Kemudian dikurangi E out sama dengan E stored gini kan. Nah, sekarang pembangkitan di dalam dinding kan nggak ada nih. Pembangkitan di dalam dinding nggak ada. Nah, kemudian karena kasusnya steady state, dia kan ini 0 juga kan. Jadi E in itu harus sama dengan E out-nya. Nah, sedangkan kan kita udah dikasih tahu E in-nya berapa. Udah berupa angka malah.
Jadi ya layout-nya juga sama dengan ini gitu, sama dengan keydot juga. Jadi ininya nggak dipakai. Kecuali kita nggak tahu transfer color keseluruhannya berapa gitu ya. Baru kita mempertimbangkan radiasi sama konveksinya seperti apa. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kak, suhunya Kelvin ya? Suhunya bentar, satuan. Celcius juga bisa. Karena kan kita di sini mengambil delta-nya kan. Delta T-nya. Jadi delta T dalam Celcius sama Kelvin kan sama aja. Harus diubah dulu nggak sih, Kak? Satuannya Kelvin. Satunya berarti harus diubah dulu ke Kelvin, baru bisa ditambah. Sebentar, tunggu. Aku pastiin dulu ya ke bukunya. Kalau menurutku sih dia dalam Celcius nggak apa-apa, karena dari persamaan dasarnya kan Ka delta T per L gini kan. Oke lah, ini satuannya watt per meter Kelvin gitu. Tapi delta T-nya ini kan, T-nya di sini tuh kan berupa delta. Jadi, sebentar ya teman-teman, aku bukain pintu dulu. Maaf. Ya, aku lanjutin ya. Jadi kan karena kita itu meninjau deltanya, instead of T-nya secara sendiri gitu. Jadi maupun delta T ini dalam derajat Celcius atau dalam Kelvin itu sama aja. Kan TA plus 273 dikurang TB plus 273. Ujung-ujungnya kan ininya saling menghilangkan kan. Jadi nggak apa-apa sih kalau tetap dalam Celcius. Tapi ya kalau buat nyamain sama satuannya gitu ya, di sini dimintanya Kelvin, ya udah nggak apa-apa dikonversi aja ke Kelvin. Tapi mestinya dalam Celsius pun juga sama-sama betulnya ya. Gitu. Oke, jadi ini hasil angkanya kayak gini ya, numeriknya seperti ini. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Nah, sekarang kita akan membahas kasus yang serupa, cuma sekarang bidangnya itu silinder. Oke, aku bedain aja deh lembarnya, ntar bingung.
Nah, mungkin aku recap dikit ya. Jadi kita udah membahas gimana menentukan persamaan difusi kalor. Kemudian dari sini kita bisa tahu apa namanya persamaan untuk kasus satu dimensi steady state. Nah, di sini kita menentukan dua fokus utama. Yang pertama, bagaimana mencari distribusi temperaturnya, kemudian yang kedua, bagaimana konduktivitas termal secara keseluruhan. Nah, tapi ingat, di sini kita masih bagian A nih, yang plane wall. Bagaimana dengan kasus silinder kayak pipa gitu misalkan. Nah, kita akan bahas di bagian selanjutnya, untuk nomor 2 juga. Oke. Nah, untuk cylindrical system ini sebetulnya banyak ya aplikasinya, kayak bikin ketebalan insulasi kayak di soalnya. Kemudian ya, saya kebanyakan soal di pipa-pipa gitu. Nah, kita berangkat dari persamaan yang tadi ya, one dimensional steady state. Di mana D sekarang, oh ya bentar, kan ini sekarang koordinatnya silinder ya. Seperti yang teman-teman tahu, ya ini silinder gitu. Silinder, kemudian koordinatnya kan seperti ini. Adalah Z, kemudian ini R-nya gitu ya. Nah, terus yang berputar ini apa? V. Kayak gitu. Nah, sekarang, tadi itu kan kita meninjaunya ini ya, untuk potongan kubus, maaf, elemen kecilnya tuh bentuknya kubus. Jadi aku potong di sebentar, di sini deh. Kita tinjau yang arah R aja ya. Kan tadi itu kan minus do Qx do X dx ini sama dengan rho C do T dx dy dz gini kan. Nah, ini untuk yang Cartesian coordinate. Nah, bagaimana untuk yang silindrikal? Yang silindrikal itu sekarang kita concern-nya ke arah R ya. Do Qr do R dr sama dengan rho C do T. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah volumenya. Volumenya kan nggak sesederhana dx, dy, dz ya, karena kan koordinatnya sekarang beda. Ada R, ada Z, ada V. Nah, sekarang aku mau potong elemen kecil dari silinder ini kayak gini. Bentar, mana dah? Nah, teman-teman kebayang nggak? Kebayang ya, semoga. Oke, baik. Panjangnya elemen kecil ini
Ini sekilas mungkin kayak kubus ya, tapi kan dia tuh yang di sisi sini dia melengkung. Jadi ada semacam special treatment lah. Nah, ini Z, ini R, kemudian yang sana itu V gitu ya. Nah, ini yang arah ini itu kan nilainya apa? DR kan? Karena dia potongan kecil dari jari-jari. Kebayang nggak? Nah, kemudian yang atas ya oke lah sama masih DZ gitu kan. Nah, sekarang yang melengkung gimana? Yang melengkung kan kita ngitung luasnya tuh sama kayak sisi lengkungannya ini itu kan sebenarnya kayak bagian kecil dari apa nih ya? Juring kan ya. Kalau misalkan ini R, kemudian ada sudut kecil dV, berarti panjang sisi ini apa? R dV gini kan? R dV. Berarti sisi melengkung ini panjangnya adalah R dV. Nah, berarti sekarang formulasi volumenya beda, bukan dx dz, tapi dr dz kali R dV. Kayak gitu. Nah, baru ini untuk yang cylindrical. Nah, sekarang kita urai. Kita urai Q-nya seperti apa. Minus apa nih? Do per do R gitu ya. Kemudian K dikalikan A do T do R gini kan dikalikan dr sama dengan rho C do T R dr dV dz. Nah, ingat A-nya kita berubah kan. Kalau misalkan kita meninjau kalor arah R, berarti luas permukaan yang relevan apa? R dV dz kan? Minus do R, K. Nah, ini permukaan yang relevan apa? R dV dz. Sama dengan, D do T do R dikalikan dr sama dengan rho C do T R dr dV dz. Nah, sekarang kita bisa coret-coret nih baru. dr dV dz. Ya kan ya? Iya. Berarti tersisa minus do R KR do T do R sama dengan rho C do T kali R. Nah, tapi kan kita sekarang meninjaunya yang ini ya, steady state. Jadi lagi-lagi yang sebelah kanan ini kita bikin 0, karena tidak ada perubahan kalor yang tersimpan. Jadi untuk koordinat silindrikal kita punya do R, KR, do T, do R, sama dengan 0. Silindrikal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum ada ya. Oke, kita lanjut. Ya. Sekarang sama kayak tadi, kita pengen menentukan distribusi temperaturnya. Distribusi temperaturnya seperti apa? Nah, sorry, bentar. Ini tadi sebelum dibikin 0, R-nya dipindah ke sana dulu. 1 per R. Oke.
Nah, sekarang kita mau tahu distribusi temperaturnya seperti apa. Ya, sama kayak tadi kita integralkan kanan kiri. 1 per R, 2 per do R, KR, do T, do R, kemudian 0. Nah, ini kita integralkan terhadap dr. Jadinya ini minus 1 per R, KR, bentar. Tunggu. Oh, gini, bentar. Oke, sama kayak kasusnya K tadi, R ini kan dia sebenarnya konstan ya, karena dia tidak masuk dalam elemen turunan ini. Jadi kita bisa kembalikan ke sana lagi. Kita kembalikan. Jadinya tersisa ini. Minus integral do per do R, KR, do T, do R, dr. Integral 0 dr. Nah, terus ini kan sisa KR, do T, do R gini kan, sama dengan C1. Nah, sorry tadi K-nya lupa belum dipindah. Oke, C1. Nah, karena di langkah pengintegralan kedua ini R-nya berada di luar sini, kita bisa pindahkan lagi ke sini, karena dia konstanta kan. R-nya konstan. Diintegralkan lagi, do T, do R, dr, sama dengan integral C1 per R, dr. Nah, ini kita ketemu variasinya terhadap R. Ini ln C1 ln R ditambah C2. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke thermal resistance-nya ya. Nah, sebetulnya sama aja. Cuman bedanya gini, kalau misalkan untuk yang konduksi ya, itu kan Q arah R-nya menjadi KA dt dr gitu. Nah, ini kan K, A-nya itu apa? Luas selimut silindernya. Jadi misalkan kalornya merambat dari dalam keluar gitu. Dari dalam merambat keluar. A-nya itu kan dia mengenai luas selimutnya ini. Jadinya ini kita ubah jadi 2πr dikalikan panjang L tabungnya. Kemudian dt dr. Nah, berarti kalau kita mau mencari perbedaan temperatur antara luar dan dalam silindernya, dt sama dengan Qr per 2πLr, kayaknya ketinggalan, kalikan
dr gini kan ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari dt, kita harus mengintegralkan kan ya. Diintegralkan jadinya Q R per 2πLK ln R2 per R1. Ini diintegralkan kayak gini. Nah, tadi kalau kita lihat di bagian yang plane wall, kalau di plane wall kan kita nulisnya kayak gini ya, Qx itu sama dengan delta T per L per KA gini. Nah, sekarang biar bentuknya sama, kita bisa ubah seperti itu juga. Di Qr sama dengan delta T per ln R2 per R1 per 2π LK. Di mana yang bagian bawah ini merupakan resistensi thermal konduksi dalam koordinat silindrikal. Untuk yang konveksi gimana? Lebih sederhana sih. R konveksinya itu kan QH kemudian HA T infinite dikurang TS gitu ya, surface. Nah, jadinya kita bisa tulis QH sama dengan delta T dibagi 1 per HA juga sekarang, tapi A-nya apa? 2π RL. Oke, gitu. Ada yang ditanyain buat yang koordinat silindrikal? Itu nggak di minusnya, Kak? Kenapa? Di minus yang QR sama K ada T. Oh iya, aduh, harusnya minus ya. Ya, untuk apa asumsi perlambatan kalorinya nanti dicek sendiri ya. Tapi intinya seperti ini. Ini untuk yang dari dalam keluar. Ya, kali ini nanti T2 sama T1 lebih besar T1-nya kan ya. Jadinya minus, ini ditambah minus aja di sini. Ya, makasih udah diingetin ya. Oke. Ada pertanyaan lagi atau koreksi mungkin? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal ya, ke nomor 2. Ya, jadi ceritanya di situ tuh ada pipa tembaga dengan diameter dalamnya 20 mm. Nah, kemudian tebal ya, itu 2,5 mm. Digunakan untuk mengalirkan oksigen cair dengan suhu minus 200 derajat Celcius ke sebuah tangki penyimpan. Sorry. Jadi T di dalamnya, katakanlah T1 gitu, sorry.
T infinite itu minus 200 derajat Celcius. Koefisien transfer kalor konveksi bagian dalam pipa 120 watt per meter kuadrat Kelvin. H1 itu 200 ya? Oh, 120. 120 watt per meter Kelvin. Kemudian apa lagi yang kita tahu? Suhu lingkungan di sekitar pipa itu 20 derajat Celcius dengan koefisien transfer kalor kombinasi sebesar 20 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, sekarang yang di luar T infinite ketiga itu 20 derajat Celcius dengan H3-nya 20 juga. Nah, pipa dibungkus dengan insulator yang memiliki nilai konduktivitas termal 0,05. Jadi si pipanya ini dibungkus sama insulator, di mana koefisien konduksi insulatornya itu 0,05 watt per meter kuadrat Kelvin. Meter Kelvin. Jika suhu titik embun udara di sekitar pipa sebesar 10 derajat Celcius, di sini TdP itu 10 derajat Celcius. Oh ya, dP itu artinya dew point ya. Titik embunnya. 10 derajat Celcius, hitung ketebalan minimal lapisan insulasi agar tidak terjadi pengembunan pada permukaan pipa. Artinya kita tentukan dulu batas minimum ketebalan insulasinya, kemudian baru kita rekomendasikan apakah di atas ketebalan itu atau di bawah ketebalan itu. Nah, case-nya di sini apa? Case-nya one dimensional, steady state gitu kan? Nah, sekarang kalau kita melihat pipa dengan berlapis-lapis seperti ini, kira-kira intuisinya kita mau cari apa ini? Kita mau cari koefisien transfer kalor keseluruhan kan? Jadi kita meninjaunya ini yang berhubungan sama resistensi termal tadi. Ya, jadi kita bisa modelkan si pipa ini seperti rangkaian listrik. Di dalam pipa insulator udara. Nah, ini lapisan R1, R2, kemudian ini R3. Nah, oke. Untuk yang bagian dalam, berarti kan ini konveksi ya, yang bagian dalam. Yang bagian dalam konveksi. Berarti di sini resistensi termalnya apa? 1 per H1, kemudian kalikan 2pi R1L gitu kan. 2pi LH ya. Kemudian kita masuk yang bagian 2. Ini dalam, ini pipa, ini insulator udara. Untuk yang bagian pipa gimana? Ln R2 per R1 dibagi 2pi LA, L, kemudian K1 gini kan, atau K pipanya. Kemudian ln
R3 per R2 dibagi 2pi L K2. Kemudian di sini ketemu lagi udara. Ya, H3 2pi R3 dikalikan L. Nah, oke. Kita susut persamaannya ya. Kan QR tadi itu gimana? Delta T dibagi sama 1 per H1 2pi R1L ditambah bla 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 sampai akhir kan, sampai ketemu udara lagi. Di mana delta T ini adalah T infinite luar gitu ya, T luar dikurang T dalam. Kayak gitu kan. Nah, sekarang problemnya kita kan disuruh mencari R3 ya. Kita mencari R3 ini berapa gitu. Mencari R3 berapa. Nah, kira-kira variabel apakah yang kita nggak ketahui gitu kan? H1 dikasih tahu ya, koefisien konveksi dalamnya dikasih tahu. Oke, yang ini aman. Yang ini aman, R1-nya aman, L-nya tadi panjang pipa kasih tahu nggak? Bentar, panjang pipa. Oh, enggak ya, nggak dikasih tahu. Oke, nggak apa-apa, ntar aja. Ya. Karena nggak dikasih tahu. R2 sekarang. R2 kan kita tahu ya, R2 tahu, yaitu 10 mm ditambah sama 2,5 mm gitu kan. R2 tahu, R1 tahu. Kemudian K1, nah K1 ini sebenarnya kan harusnya buat tembaga ya. Tapi di soalnya aku nggak nemu juga sih. Jadi mungkin asumsinya nanti bakal dikasih gitu ya, bakal dikasih K-nya untuk tembaga berapa gitu. Itu lihat di tabel biasanya. Oh, emang disuruh lihat tabel ya? Iya, iya. Oh, oke. Ya udah berarti K1 aman ya, ketahui ya. K1 ketahui. K2 diketahui kan untuk insulasinya diketahui. R2-nya tadi udah. Terus H3-nya tahu, R3-nya ditanya. Berarti di sini yang menjadi problem itu apa? Hanya R3 sama QR-nya berapa gitu kan? QR-nya nggak tahu kita untuk menyelesaikan persamaan ini. Sedangkan ini ditanya, berarti kita perlu menentukan QR-nya ini dari mana dapatnya. Nah, untuk itu kita meninjau bagian luar dari pipanya. Tadi kan T infinite 3 itu kan berapa? 20 derajat Celcius kan. Sedangkan Sedangkan kita tidak ingin pengembunan itu terjadi, di mana T dew point-nya itu adalah 10 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu, karena kan ini transfer kalornya steady state ya, artinya apa? Kalor yang masuk Q yang in itu harus sama dengan yang keluar kan? Berarti QR-nya itu tadi itu sebesar apa? Jadi konveksi yang terjadi gitu dari udara luar ke pipanya. R itu sama dengan berapa nih? H3 dikalikan A, kemudian T infinite 3 dikurang T dew point-nya kan. Nah, H3-nya tadi kan tahu ya 0,05. Kemudian A-nya adalah 2pi R3 dikalikan L.
Kemudian ini adalah 20 dikurang 10. Nah, jadi nanti kita bisa tahu bagaimana mencari R3 ini pakai kalkulator. Jadi kalau dihitung dihitung manual gitu sepertinya susah, soalnya mindah-mindah variabelnya kan. Jadi gitu. Sekarang masalah QR-nya udah terselesaikan. Jadi sekarang gimana caranya kita menentukan R3 ini? Tapi pasti bisa ya, karena kan ini udah lengkap gitu. Tinggal satu variabel yang nggak diketahui dan itu ditanyain. Jadi untuk yang atas ini kita bisa ubah H3 dikalikan 2pi R3L T infinite 3 min TDP. Harus sama dengan transfer kalor keseluruhan. Sorry. Ya, untuk angkanya silakan dicoba sendiri ya. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Jangan khawatir, nanti aku bakal kasih akses ke OneNote-nya kok. Jadi teman-teman bisa buka lagi. Ya, gimana, ada pertanyaan? Yang penurunan rumus di atas itu hubungannya sama yang ini tuh di mananya, Kak? Yang atas ini? Iya, yang sebelumnya. Oh, yang jadi di R-nya itu ya, makanya jadi ada lemnya ya? Iya, benar. Di thermal resistance-nya kenapa ada lemnya dari sini gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor terakhir. Duh, kurang dikit waktunya. Oke, jadi yang terakhir itu kita ngebahas soal konduksi transien. Chapter 5. Transient conduction. Nah, apa sih yang membedakan konduksi transien sama steady state? Kalau konduksi transien tuh jumlah kalor yang disimpan dalam si benda itu berubah. Contohnya apa? Kayak ini, misalkan ada bola besi panas gitu, kemudian dicelupkan ke air. Pada T kurang dari 0, itu suhunya sebesar TI gitu ya, T inisial. Nah, ini panas nih, kemudian dia dicelup ke dalam air. Nah, pada saat T lebih besar sama dengan 0, artinya mulai kita ukur gitu ya, nah T-nya ini akan berubah seiring waktu. Hingga pada akhirnya dia akan sama dengan temperatur si airnya ini. Lama-lama dia akan jadi sama. Kayak gitu. Ini ilustrasi contoh transient conduction ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui karakteristik benda yang mengalami konduksi transient ini? Yang pertama, kita bisa pakai metode kapasitas gumpalan. Kapasitansi gumpalan. Lam kapasitans method. Kenapa disebut kapasitansi gitu? Apakah ada hubungannya sama kapasitor? Ya, mirip sebetulnya. Jadi asumsi yang berlaku pada dalam kapasitans method ini apa? Yang pertama, asumsinya temperaturnya itu adalah uniform secara spasial.
dan setiap waktu. Kemudian asumsi yang kedua apa? Gradien temperatur antara bukan antara, di dalam benda diabaikan. Implikasinya apa sih kalau gradien temperatur di dalam benda itu diabaikan? Artinya apa? Kalau misalkan di sini ada benda gitu ya, suhunya di sini 100, di luarnya juga dianggap 100 gitu. Padahal kan bisa aja di dalam tuh 100, kemudian yang di luar tuh berapa ya? 50 gitu, 50 derajat Celcius. Nah, artinya apa sih kalau gradien temperatur diabaikan? Ini ada infinite thermal conductivity. Jadi ibaratnya tuh benar bisa dibayangkan kayak kapasitor. Kapasitor kan ketika dia dihubungkan ke rangkaian listrik, dia kan langsung kosong kan isinya. Jadi ibaratnya kayak nggak ada resistensi sama sekali. Jadi benar-benar ketika dicelupkan, ya udah langsung hilang semua gitu energinya, kayak kapasitor. Makanya disebut Lamb capacitance method. Nah, sekarang bagaimana persamaannya gitu untuk mengkarakterisasi si benda ini? Ya, tinjaulah ini bola tadi ya, yang panas gitu. Nah, berarti kan dia hanya mengalami kalor yang keluar. Nah, tentu saja persamaannya jadi gini. E out ini sama dengan E stored. Di mana kalor yang keluar ini diakibatkan karena konveksi kan ya. Kalornya dibawa sama air tadi. Jadinya H kalikan A, kemudian kalikan T min T infinite. Sama dengan rho VC dt dt. Nah, untuk biar ringkas gitu, T min T infinite ini untuk kedepannya kita simbolkan dengan theta. Dan apabila kita tahan theta-nya itu konstan, maka dt per dt itu akan sama dengan d theta per dt. Karena kan T infinite-nya konstan kan. Jadi mau seberapa panas si bola, temperatur airnya juga segitu-gitu aja. Oke. Sekarang kita lanjutkan turunannya. Kita bisa ubah HA theta sama dengan rho V C d theta per dt, gini kan? Nah, kemudian kita jadikan satu ruas, yang theta sama theta, yang T sama T. Berarti yang ini kan dt sendirian ya, dari 0 sampai T, dt, dan rho VC per HA, ini d theta per theta. Dari theta inisial ke theta, ya theta di suatu saat. Nah, kita bisa tulis T sama dengan rho VC per HAS, HA gitu ya, ln T per TI. Jangan lupa, theta tadi kan apa? T dikurangi T infinite kan? Jadi kalau theta I, ya ini TI dikurang T infinite. Oke. Nah,
apabila si suku ln theta per theta i-nya ini sama dengan 1, kalau theta per theta i-nya itu sama dengan E gitu ya. Bentar. Ya. Maka yang ini kita bisa anggap sebagai konstanta waktunya. Kayak gitu. Nah, terus lalu hubungannya apa sama yang soal? Ya, kita langsung ke soalnya ya. Langsung ke soal. Oh, sebentar. Aku mau jelasin satu lagi. Karena kan ini tadi kita melihat dia oversimplifikasi ya. Yang pertama asumsinya T uniform secara spasial dan setiap waktu. Kayak siapa yang bisa menjamin dia uniform gitu loh. Yang kedua apa? Gradient temperaturnya itu diabaikan. Artinya ada infinite thermal conductivity. Itu ya susah ya gimana menciptakan konduktivitas yang infinite. Nah, oleh karena itu sebelum kita memakai metode kapasitas gumpal ini perlu kita melihat suatu bilangan tak berdimensi namanya bilangan Biot. Ini untuk memeriksa apakah metodenya bisa digunakan. Nah, kalau si bilangan Biot ini kurang dari 0,1, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan si metode kapasitas gumpalan. Bilangan Biot itu apa? Bilangan Biot itu sebetulnya dia merupakan perbandingan resistensi thermal konduktif dibagi resistensi thermal konvektif. Di mana ini tadi kan apa rumusnya? Aduh, lupa. Tunggu. R-nya pakai R bola ya, Kak? Ya, betul. Tadi untuk resistensi konduksi apa ya? Lupa aku. Tadi baru yang silinder masih, Kak? Yang bola belum? Oh iya, ding benar. 1 per KA itu kan. Kenapa? Oh, gini. Ini digunakan L per KA. Kemudian yang ini 1 per HA. Nah, dari sini kita bisa coret A-nya. Sini didapatkan akhirnya itu HL per K. Nah, ini adalah bilangan Biot. Nah, sekarang kalau kasusnya itu bola, gimana? L-nya itu apa? Itu L karakteristik ya. Kalau misalkan kasusnya bola, L-nya itu adalah volume bola dibagi sama luas permukaannya. Jadi 4/3 PR pangkat 3 dibagi sama 4 PR kuadrat. Sama dengan R per 3. Ini untuk LC bola, panjang karakteristik bola. Nah, sekarang kita ke soalnya. Untuk soal.
Junction termokapel dianggap berbentuk bola dengan diameter 1 mm. Ini 1 mm. Kemudian properti dari junction-nya, K-nya adalah K 40 watt per meter derajat Celcius. Kemudian Rho-nya 8.800 kg per meter kubik. Dan CP-nya 350 Joule per satuan kilogram derajat Celcius. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi termokopel untuk membaca 95% dari delta T awal. Temperatur lingkungan temperatur lingkungannya adalah T infinite. Kemudian untuk koefisien transfer, sebentar. Maaf, ada telepon. Oke, kita lanjut. H-nya 230 ya tadi, watt kuadrat. Oke, nah sekarang langkah pertama adalah memastikan kalau kita mau pakai metode Lam kapasitans, kita cek bilangan bionya. Step 1. Periksa bilangan bio. Berarti bilangan bionya itu berapa? HLC per K kan ya? HLC per K. Sama dengan hanya 230, LC-nya adalah R per 3 kan ya? 10 pangkat minus 3 per 3. Dibagi K-nya berapa? 40. Berapakah ini? Bentar, kalkulatornya. Atau mungkin ada yang megang kalkulator, boleh dibantu dihitung. Nol 0,0000958 nggak sih, Kak? 0,00958. Oke, berarti ini dia jauh lebih kecil dari 0,1 ya. Berarti kita diperbolehkan untuk menggunakan metode Lam kapasitans. Punten, Ya. LC-nya kan R per 3, bukan D per 3. Oh iya, benar. Maaf. Ya, bagi 6 berarti ya. Sorry. 3 kali 2 gitu. Maaf. Oke, yang pasti lebih kecil lagi kan ya? Lebih kecil lagi. Artinya penggunaan metode Lam kapasitans itu dibenarkan. Step 2. Pakai Lam kapasitans. Nah, tadi kita udah memformulasikan bagaimana T-nya itu ya. T sama dengan Rho V dikalikan C per HA, kemudian ln theta per theta inisial.
Nah, rho-nya tahu nih, 8.800. P-nya 4/3 pi kali 5 kali 10 pangkat minus 4 dipangkatkan 3, gini kan. Dikalikan C-nya adalah 350 dibagi H-nya adalah 230, A-nya adalah pi 5 kali 10 pangkat minus 4 pangkat 2, kalikan 4 dulu ya. Dan 4 ln. Nah, ditanya tetanya 95% dari teta inisial. Berarti 0,95 teta dibagi dibagi dengan teta i. Nah, udah bisa dicari T-nya berapa. Bla 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 ln 0,95. Kak, Iya. pas waktu aku dapat soal ini di kuis, aku kira kan 95%-nya itu dikirain dari T awal gitu, bukan dari bukan dari tetanya itu. Jadi Soalnya aku bingung ngerjainnya. mungkin yang ditanya emang beda. Soalnya kalau yang nomor 3 itu kalau kamu lihat, itu kan yang ditanya 95% dari delta T kan. Jadi kan theta itu sendiri kan adalah delta T. Jadi kita bisa langsung 0,95 kali theta I gitu. Nah, tapi mungkin beda kasusnya kalau ditanya emang 0,95 T-nya, T inisial. Jadi nantinya itu 0,95 T inisial dikurang T infinite dibagi T inisial min T infinite. Mungkin bisa kayak gini. Tapi berhubung di soal ini tanya adalah delta T, jadi ya udah langsung aja. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, ini nanti aku save online dulu. Aku belum login ternyata. Ya, kalau ada pertanyaan lain boleh chat ya. Boleh chat di Line atau WA. Dapatnya minus. Iya, Kak, dapatnya minus, Kak. Sebentar. Apakah ada yang salah dalam penurunannya? Wah, astaga. Ini kan, aduh. Ini kan tadi ada negatifnya ya. Ini kok tiba-tiba hilang. Minus T. Ya, harusnya ini resolve problemnya sih. Ya, tadi dari penurunannya di sini kan ya, ada minusnya, terus di bawah tiba-tiba hilang. Mau Oke, nanya, makasih Kak. ya. Ya, Berarti biornya itu cuma buat ngecek doang ya, Kak? iya, buat ngecek. Oke, Kak. Oke. Mau nanya, Kak? Iya. Itu bukannya 1 kurang 0,95 ya, Kak? Soalnya kan maunya 0,95% yang terbaca. Berarti sisa 0,5% yang 0, ya itulah sekitar 5% yang nggak kebaca. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi terlalu 95%. Oh, iya benar. Ya, makasih koreksinya ya. 1 dikurang 0,95. Oke, karena dia udah mendekati akhir gitu kan ya, udah mau
udah mau stabil. Oke, terima kasih. Ya, betul. Oke, ada pertanyaan atau koreksi mungkin lagi? Oke, kalau nggak ada, berhubung udah jam 9 kurang ya, mungkin ada yang mau kelas lagi. Aku akhiri sampai di sini. Nanti aku bakal share OneNote-nya. Terima kasih buat yang udah ngikutin. Semoga UTS-nya lancar minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih banyak Kasih, Kak. 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 Ya, sama-sama. Makasih Kak.